Assalamualaikum teman-teman semua. Gimana kabarnya kalian hari ini? Sehat kan? Sehat terus ya. Jangan sakit-sakit. Aku sedih kalau kalian sakit. Oke, video ini dimulai di pagi buta. Ini kayaknya sekitar jam 5 waktu daerah Denpasar. Kalau di Jawa kayaknya jam 4 ya. Ini aku udah mulai cuci piring sisa semalam. Hayo, siapa nih yang biasanya malam-malam ninggalin cucian piring setumpuk nggak dicuci di hari itu juga? Itu saya. Oh my god. Oke, ini karena berhubung mikrofonku baru datang, jadi aku mau coba nih untuk edit video pakai mikrofon. Tak kira kan bakalan mempermudah hidupku ya. Ternyata, tidak semudah itu, Ferguson. Karena ternyata tingkat kecemprengan suara saya itu sudah di atas rata-rata. Jadi ibaratnya kalau misalnya dia sakit itu udah sakit yang level parah banget gitu loh. Jadi demi gendang telinga kalian biar nggak pecah, ini aku harus berusaha ngomong seslow mungkin, sekalem mungkin, nggak urakan kayak biasanya. Karena kalau misalnya aku ngomong dengan volumeku yang biasa, wow, bisa dikira suara nuklir. Oke, kita sudahi dulu perdramaan masalah mikrofon ini. Ini tak lanjut buat asah-asah ya, asah-asah alias kora-kora, alias cuci piring, alias dishwashing, alias apa lagi tuh. Kalian yang baru nonton video ini jangan lupa di subscribe ya channelku, terus di like boleh banget kok, terus di share, di komen apalagi. Dan buat kalian-kalian yang udah subscribe, udah like, udah komen, udah share, love you sekebon. Ini aku cuci piringnya tergolong sedikit ya, biasanya tuh kayak lebih banyak dari ini. Karena kan kalian bisa lihat sendiri nih, untuk tempat cuci piringku kan sebenarnya nggak begitu besar, apalagi ada penirisnya di situ, dan penirisnya itu kayak bener-bener cuma seuprit gitu tempatnya. Jadi biasanya aku tuh pasti pakai kayak apa sih, baki yang biasanya buat orang-orang jualan itu loh. Nah itu aku pakai di sebelahnya situ buat tempat penirisan juga. Terus kalau misalnya kalian tanya kenapa sih nggak beli tempat peniris aja, itu dapur aku udah sempit banget, top table-nya itu udah sisa sedikit banget, tinggal ke kompor tahu. Pokoknya kalian doain aja, semoga nanti suatu saat aku bisa bikin dapur yang besar. Jadi kalau perlu seisi rumah tuh dapur semua isinya. Oke, untuk cuci piringnya udah selesai. Ini kita beralih ke area kompor. Ini karena berhubung komporku nggak begitu kotor banget, aku cuman bersihin pakai Mr. Muscle ya. Biasanya kalau misalnya kotor banget gitu, aku bersihnya pakai cairan yang untuk nyuci sink tadi, namanya Cif. Tapi kalau misalnya udah bersih ya paling cuma tak lap-lap pakai air aja. Nah, area kompor sudah bersih, ini cucian piring sudah selesai, area sink juga sudah dibersihkan. Sekarang kira-kira mau lanjut ngapain lagi ya kita? So nice. Oke, ini sudah aku keluarkan alat saktiku. Apakah dia? Ini adalah slow juicer dari Sanex. Kalian buat yang penasaran bisa komen di kolom komentar ya. Nanti kapan-kapan aku buatin video review produknya. Oke, ini aku pasang dulu kepalanya. Lanjut ditata tempatnya. Jadi dia dapat 2 cup gitu, 1 cup untuk sari jusnya, kemudian 1 cup untuk ampasnya. Untuk buahnya ini aku pakai 1 buah nanas sama 2 buah wortel. Ini wortelnya udah aku kupas dan aku cuci ya. Jadi jusnya kali ini tuh aku kasih nama jus AC.
Apa itu jus AC? Jus AC itu jus asli cantik. Karena bahan yang aku pakai ini kan nanas dan wortel. Jadi mereka itu banyak banget mengandung vitamin A dan vitamin C. Jadi tuh kayak baik untuk mata, buat antioksidan, bagus juga buat kulit. Pokoknya banyak banget lah manfaatnya. Kalian googling sendiri aja ya. Ini cara aku bikin jus ya. Jadi kalau misalnya aku pakai beberapa bahan, misalnya yang dia lebih dari satu bahan, itu pasti aku masukin untuk jenis buah dan sayur yang dia kadar airnya lebih sedikit dulu. Jadi itu dulu kita jus, kita habiskan, baru nanti kita masukin untuk buah atau sayur yang dia kadar airnya lebih banyak. Atau kayak gini nih, misalnya kita campur sedikit aja nanasnya, tapi wortelnya udah semuanya di jus. Tujuannya biar apa sih? Jadi biar bahan yang kering itu dia terserap duluan, sari-sarinya udah keluar duluan, baru nanti kita akan basahin lagi pakai bahan satunya yang mengandung lebih banyak air gitu. Nah, ini sisa wortelnya kan sudah selesai semuanya di jus. Ini tinggal terakhir aku masukin semua nanasnya. Jadi tadi dari satu buah nanas dan 2 buah wortel itu aku dapat sekitar 300 ml ya. Biasanya sih antara 300 sampai 350 tergantung dari kadar air si buah dan sayurnya itu sendiri ya. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri ya hasil dari jusnya. Dia itu kayak benar-benar bersih, clean, karena kan memang ini tanpa campuran air juga. Kemudian ampasnya juga dia sebenarnya udah termasuk yang kering, tapi nanti aku punya tips deh biar kita ngejusnya itu yang anti mubazir gitu. Buat kalian yang nggak punya slow juicer gimana nih? Tenang, kalian bisa pakai blender kok sebenarnya. Itu bisa kalian giling langsung. Jadi dari kedua bahan itu, karena kalau cuman wortelnya aja kan dia bakalan kering. Tapi dengan bantuannya si nanas itu dia udah akan memberikan sari-sari airnya. Jadi kalau misalnya kalian nggak mau dikasih air juga nggak masalah. Tapi kalau mau dikasih air sedikit pun ya nggak apa-apa juga. Nah itu nanti kan tinggal kalian saring tuh. Nah ini nih tips dari aku biar ngejusnya itu anti mubazir. Jadi ampas yang udah tersaring tadi itu kita juicer sekali lagi. Nah ini kita masukin lagi ampas-ampasnya ke dalam slow juicernya. Ini nanti tuh dia saringnya itu bakalan lebih terperas gitu loh. Kalian jangan salpok sama tanganku yang kayak pentungan pos kamling itu ya. Aku juga pengen kurus, tapi masih belum bisa. Gimana dong? Makanya kalian di like dong video ini, di like, di komen gitu, biar akunya tuh semangat bikin kontennya, semangat buat dietnya. Kenapa kalau suara ketawa aku itu terakhirnya pasti kayak ada suara asma gitu loh. Nah ini udah selesai aku tuang semua. Ini tinggal kita tutup lagi, kemudian kita putar lagi knobnya biar dia nyala. Iya, lama sekali ini. Nah itu dia udah muter tuh. Jadi sebenarnya bisa-bisa aja ya itu mau digiling 2 kali, 3 kali, 4 kali. Cuman kalau aku biasanya maksimal di 2 kali aja, karena nanti dia ampasnya juga pasti bakalan menciut banget dari yang gilingan pertama. Itu kan tadi tempatnya penuh tuh. Nah nanti pada saat gilingan keduanya itu dia ampasnya juga berkurang. Nah ini kalian lihat nih sari-sari dari sisa ampas kan sebenarnya, tapi kan sebenarnya dia masih banyak banget tuh. Sayang banget kalau tadi tuh cuma sekali gilingan terus kita buang. Kan ini digiling lagi biar nggak mubazir ya kan. Nah ini kalian sambil nunggu ngejusnya selesai, aku kasih musik dulu ya. Enjoy. In the quiet hours of early morn, a soft melody begins to form. Your smile lingers like a whispered tune in the hush of a waking afternoon. Every glance sparks a tender light, illuminating dreams in the gentle night. I pen these words with
Nah oke, ini aku udah siapin botol-botol kaca. Ini tuh kaca yang kalau dulu aku buat pompa ASI itu loh. Nah ini aku udah siapin 4 botol. Ini yang ukuran 100 ml. Kalian kalau misalnya punya botol yang lain juga nggak apa-apa, cuman lebih bagusnya sih emang dia yang biasanya kaca ya, jadi dia bakalan lebih awet. Nah ini aku tuang untuk botol pertama, aku tuangnya 100 ml. Itu rencananya mau aku minum hari ini, jadi nanti mau langsung aku masukin ke dalam freezer biar dia cepat dinginnya. Kemudian yang 3 lainnya itu aku isi di angka 80-an mili, 70 sampai 80 mili. Itu yang 3 botol, sisanya aku masukin ke kulkas biasa aja. Nah ini aku lanjut ngisi 3 botol yang lainnya ya. Itu aku ngisinya sambil diaduk-aduk gitu, jadi biar dia tetap tercampur dengan rata. Kalian yang kalau misalnya nggak suka sama salah satu bahan dari jus ini, misalnya nggak suka wortel atau nggak suka nanasnya gitu, bisa diganti dengan buah atau sayur yang lain. Jadi mungkin kalian bisa coba kombinasi antara tomat dan wortel, itu enak juga, atau beetroot sama wortel itu salah satu favorit aku juga sih, atau misalnya nanas, apel, wortel. Jadi biar kayak rasa wortelnya itu nggak terlalu strong, kita campurin lagi nih sama buah-buah yang lainnya, seperti itu. Udah selesai nih aku isi semuanya, jadi tinggal ditutup aja botolnya. Seperti yang aku bilang tadi, untuk yang 100 ml isinya itu aku masukin ke freezer. Terus yang masing-masing 80 ml 3 biji ini aku masukin ke kulkas biasa. Itu dia bisa awet sampai kurang lebih 5 sampai 7 hari ya. Jadi biasanya aku bikinnya emang nggak begitu banyak dan gonta-ganti aja. Soalnya kan aku keseringan untuk sarapannya itu yogurt. Jadi kalau minum jus itu kadang kalau pengen sesuatu yang segar, atau kalau emang akunya lagi rajin bikin ya tiap hari minum jus. So kalian jangan lupa ya cobain untuk resep jus ini. Simple, bahan-bahannya pun mudah didapat, rasanya enak dan tentu aja menyehatkan. Nah nggak berasa nih udah sampai di penghujung video. Kalian jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Kalian juga jaga kesehatan biar nggak sakit-sakit, karena kalau kalian sakit aku sedih. Jangan lupa komen ya untuk ide vlog selanjutnya. Oke, segitu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.